Buku Alfa dan Omega Jilid 5 bab 39. Kamu harus memberi mereka makan. Kristus sudah beristirahat ke suatu tempat yang terpencil bersama murid-muridnya. Tetapi saat tenang yang jarang didapati ini berakhir dengan segera. Murid-murid mengira bahwa mereka harus beristirahat di tempat mereka tidak akan diganggu. Tetapi setelah orang banyak kehilangan guru ilahi itu, mereka bertanya, "Di manakah dia?" Beberapa dari antara orang banyak itu telah memperhatikan arah mana yang telah ditempuh oleh Kristus bersama murid-muridnya. Banyak yang berjalan kaki menempuh darat untuk menjumpai mereka, sedangkan yang lain mengikuti dengan menggunakan perahu. Hari Raya Paskah telah dekat, dan dari jauh dan dekat rombongan musafir sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem berkumpul hendak melihat Yesus. Jumlah mereka makin bertambah banyaknya sehingga telah berkumpul kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya selain wanita dan anak-anak. Sebelum Kristus mencapai pantai, orang banyak itu sedang menunggu dia. Tetapi ia mendarat tanpa diperhatikan oleh mereka itu dan menggunakan sedikit waktu bersama murid-muridnya. Dari lereng bukit, ia memandang rombongan orang banyak dan hatinya terharu oleh perasaan simpati. Meskipun terganggu dari tidurnya, namun ia tidak marah. Ia melihat suatu kebutuhan yang lebih besar yang menuntut perhatiannya di saat ia memperhatikan orang banyak datang makin bertambah banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dengan meninggalkan istirahatnya, ia mencari suatu tempat yang menyenangkan di mana ia dapat melayani mereka. Mereka tidak mendapat pertolongan dari imam-imam dan para pemimpin agama, tetapi air hidup yang menyembuhkan jiwa itu telah mengalir dari Kristus di saat ia mengajarkan kepada orang banyak tentang jalan keselamatan. Orang banyak mendengar perkataan kemurahan mengalir dengan limpahnya dari bibir anak Allah. Mereka telah mendengar firman yang penuh belas kasihan, sangat sederhana dan sangat jelas, sehingga firman itu bagaikan minyak dari Gilead bagi jiwa mereka. Penyembuhan oleh tangan ilahinya membawa kegembiraan dan hidup bagi orang yang mati serta kesenangan dan kesehatan kepada mereka yang menderita penyakit. Hari itu bagi mereka tampaknya laksana surga di atas bumi, sehingga mereka lupa waktu makan. Akhirnya hari telah banyak dipergunakan. Matahari sudah terbenam di ufuk barat, namun orang banyak belum juga pulang. Yesus telah bekerja sepanjang hari itu tanpa makan atau beristirahat. Wajahnya kelihatan pucat karena lelah dan lapar, dan murid-muridnya meminta kepadanya supaya berhenti bekerja seberat itu. Tetapi ia tidak dapat menarik diri dari desakan orang banyak yang mengerumuni dia. Akhirnya murid-murid itu datang kepadanya, mendesak supaya demi kepentingan mereka sendiri orang banyak itu disuruh pulang. Banyak yang telah datang dari tempat yang jauh dan belum makan sejak pagi. Mereka sebenarnya dapat membeli makanan di kampung-kampung dan di kota-kota di sekitar tempat itu. Tetapi Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Lalu ia berpaling kepada Filipus, bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Dikatakannya hal itu hanyalah untuk menguji iman murid-murid itu. Filipus melihat lautan manusia itu dan ia merasa sangat mustahil menyediakan makanan bagi orang yang demikian banyaknya hingga mereka kenyang. Ia menjawab bahwa dengan roti seharga 200 dinar belum juga mencukupi keperluan orang yang demikian banyaknya, walaupun tiap-tiap orang mendapat hanya sedikit. Yesus menanyakan berapa banyak makanan yang boleh didapat di antara orang banyak ini. "Di sini ada seorang anak," kata Andreas, "yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Yesus menyuruh agar makanan-makanan itu dibawa kepadanya. Kemudian disuruhnyalah murid-murid mendudukkan orang banyak di tempat yang banyak rumput dengan berkelompok-kelompok yang terdiri dari 50 atau 100 orang untuk menjaga ketertiban dan agar semua dapat melihat apa yang hendak diperbuatnya. Apabila hal ini telah selesai dilakukan, Yesus mengambil makanan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Ia yang mengajar orang banyak mengenai jalan untuk memperoleh damai dan kebahagiaan juga sangat memikirkan keperluan jasmani sama seperti keperluan rohani mereka. Orang banyak telah letih dan lemah. Di antara orang banyak itu terdapatlah ibu-ibu yang sedang menggendong bayi-bayi mereka dan kanak-kanak yang bergayun pada baju mereka. Banyak yang berdiri berjam-jam lamanya. Perhatian mereka begitu terpaku pada perkataan Kristus, sehingga mereka lupa duduk. Dan begitu padanya orang banyak itu, sehingga ada bahaya untuk saling menginjak satu dengan yang lain. Yesus memberikan mereka kesempatan untuk beristirahat, dan ia menyuruh mereka supaya duduk. Di tempat itu banyak rumput, dan mereka semua dapat beristirahat dengan senang. Kristus tidak pernah mengadakan suatu mujizat kecuali untuk keperluan yang sungguh-sungguh, dan tiap-tiap mujizat itu bersifat memimpin orang banyak kepada pohon kehidupan yang daun-daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Makanan yang sederhana yang diedarkan oleh tangan murid-murid mengandung suatu pelajaran yang amat penting. Makanan yang sederhanalah yang telah disediakan. Ikan dan roti adalah makanan sehari-hari bagi para nelayan yang hidup di pesisir Danau Galilea. Sebenarnya Kristus dapat menghidangkan di hadapan orang banyak itu suatu santapan yang mewah. Tetapi makanan yang hanya memuaskan hawa nafsu itu tidak mengandung pelajaran buat mereka. Kristus mengajar mereka dengan pelajaran ini bahwa bekal alamiah yang disediakan Allah bagi manusia telah diputarbalikkan. Belum pernah orang banyak itu menikmati pesta mewah yang disediakan untuk memuaskan nafsu buruk sebagaimana yang orang banyak ini dapat menikmati istirahat dan makan yang sederhana yang diadakan Kristus yang begitu jauh dari kediaman manusia. Jikalau manusia dewasa ini berlaku sederhana di dalam kebiasaan mereka, hidup sesuai dengan hukum alam, sebagaimana Adam dan Hawa pada awal dunia, maka akan limpahlah persediaan bagi keperluan manusia. Akan berkekuranganlah keperluan yang diangan-angankan, dan lebih banyak kesempatan bekerja di dalam cara-cara Allah. Tetapi roh cinta diri dan pemanjaan hawa nafsu itulah yang telah membawa dosa dan malapetaka ke dalam dunia ini. Oleh sifat bermewah-mewah di suatu pihak dan kekurangan di pihak yang lain. Yesus tidak berusaha menarik orang banyak kepadanya dengan memuaskan keinginan akan kemewahan. Kepada rombongan yang amat besar itu, yang telah letih dan lapar sepanjang hari-hari yang mengesankan itu, makanan yang sederhana itu adalah suatu jaminan bukan hanya mengenai kuasanya, tetapi juga mengenai pemeliharanya yang penuh kasih sayang bagi mereka akan kebutuhan hidup sehari-hari. Juru selamat tidak menjanjikan kemewahan dunia kepada pengikut-pengikutnya. Makanan mereka sederhana, bahkan berkekurangan. Nasi mereka mungkin di dalam kemiskinan, tetapi firman-Nya menjanjikan bahwa keperluan mereka akan dicukupkan. Dan ia telah menjanjikan yang jauh lebih baik daripada kekayaan duniawi, penghiburan yang kekal akan kehadirannya sendiri. Dalam memberi makan 5.000 orang ini, Yesus mengangkat tudung dari dunia alam, lalu menunjukkan kuasa yang senantiasa dipraktikkan demi kebaikan itu. Di dalam hasil panen di bumi, Allah sedang mengadakan suatu mujizat setiap hari. Melalui perantaraan alam, pekerjaan yang serupa itu juga dilaksanakan di dalam memberi makan orang banyak itu. Manusia menyediakan tanah dan menabur benih, tetapi hidup yang dari Allah yang menyebabkan benih itu berkecambah. Hujan, udara, dan cahaya matahari yang dari Allah itu yang menyebabkan benih itu mengeluarkan mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Allah lah yang memberi makan berjuta-juta manusia setiap hari dari tuayan ladang-ladang di bumi. Manusia dipanggil untuk mengerjakannya bersama Allah di dalam pemeliharaan gandum dan penyediaan ketul roti. Dan oleh sebab ini mereka kehilangan pandangan akan wakil ilahi itu. Mereka tidak memuliakan Allah yang sepatutnya karena namanya suci. Pekerjaan kuasanya dianggap sebagai hasil penyebab alamiah atau alat manusia. Manusia dipermuliakan di tempat Allah dan pemberiannya yang mulia diselewengkan untuk kepentingan diri sendiri
dan menjadi suatu kutuk gantinya menjadi berkat. Allah berusaha mengubah semua perkara ini. Ia rindu agar perasaan kita yang tumpul ini dipertajam untuk memperhatikan kebajikannya yang penuh kasihan itu lalu memuliakan Dia karena pekerjaan kuasanya. Ia rindu agar kita mengenal Dia di dalam pemberiannya, supaya itu dapat menjadi suatu berkat bagi kita seperti yang dikehendakinya. Untuk maksud inilah maka mujizat-mujizat Kristus diadakan. Setelah orang banyak itu diberi makan, masih berkelimpahan juga sisanya. Tetapi Ia yang mempunyai segala sumber kuasa yang tiada terbatas itu berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Perkataan ini lebih berarti daripada sekedar menaruh roti ke dalam bakul. Di dalamnya terkandung 2 buah pelajaran. Tiada yang boleh terbuang-buang. Janganlah kita menyia-nyiakan keuntungan jasmani. Kita jangan melalaikan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang. Biarlah segala sesuatu yang dikumpulkan yang dapat memenuhi keperluan seseorang yang lapar di dunia ini. Demikian pula lah yang patut dilakukan terhadap perkara-perkara rohani. Apabila sisa-sisa yang dimasukkan dalam bakul sudah dikumpulkan, orang banyak itu teringat akan sahabat-sahabat mereka di rumah. Mereka mau agar sahabat-sahabatnya juga dapat menikmati roti yang telah diberikan Kristus. Isi bakul-bakul roti itu telah dibagi-bagi pada mereka yang memerlukannya dan dibawa pulang ke tempat mereka yang terpencar-pencar di sekitar daerah itu. Demikian juga orang yang telah hadir pada pesta ini memberikan kepada orang lain roti yang telah turun dari surga untuk memuaskan jiwa yang lapar. Mereka patut mengulangi apa yang mereka telah pelajari mengenai perkara-perkara ajaib yang datang dari Allah. Tiada yang patut terbuang percuma. Tiada sepatah kata pun yang berhubungan dengan keselamatan kekal yang terbuang percuma di atas tanah. Mujizat tentang beberapa ketul roti ini mengajarkan suatu pelajaran tentang ketergantungan pada Allah. Bila Kristus memberi makan 5.000 orang, tiada bahan makanan di tangannya. Kelihatannya Ia tidak mempunyai ikhtiar atas perintahnya. Disinilah Ia bersama 5.000 orang di samping wanita dan anak-anak di padang gurun. Ia tidak mengundang orang banyak itu supaya mengikut Dia. Mereka datang tanpa undangan atau perintah, tetapi Ia tahu bahwa sesudah mereka mendengar petunjuk-petunjuknya begitu lama, mereka akan merasa lapar dan letih, karena Ia juga satu dengan mereka di dalam memerlukan makanan. Mereka sangat jauh dari rumah dan malam sudah hampir tiba. Banyak di antara mereka itu tidak mempunyai apa-apa untuk membeli makanan. Ia yang demi kepentingan mereka telah berpuasa selama 40 hari di padang gurun tidak akan membiarkan mereka menderita pulang ke rumah dengan puas pula. Penentuan Allah yang telah menempatkan Yesus di mana Ia berada dan Ia bergantung kepada Bapanya yang di surga untuk menyediakan sesuatu dalam meringankan kekurangan orang banyak. Dan bila kita terbawa ke tempat-tempat yang sulit, kita patut bergantung kepada Allah. Kita patut menggunakan kebijaksanaan dan pertimbangan dalam setiap tindakan hidup agar jangan dengan gerakan-gerakan yang sembrono kita menjerumuskan diri kita ke dalam pencobaan. Kita janganlah menerjunkan diri kita ke dalam kesukaran, melainkan perlengkapan yang telah disediakan Allah dan yang menyalahgunakan kemampuan yang telah diberikannya kepada kita. Pekerja-pekerja Kristus patut menuruti petunjuk-petunjuknya dengan seksama. Pekerjaan itu adalah milik Allah. Dan jikalau kita mau mendatangkan berkat kepada orang lain, rencananya harus diikuti. Diri sendiri janganlah dijadikan sebagai pusat perhatian. Jangan menerima penghormatan diri. Jikalau kita merencanakan menurut pendapat kita sendiri, Tuhan akan meninggalkan kita dengan segala kesalahan kita. Tetapi apabila setelah mengikuti perintahnya, kita terbawa ke tempat-tempat yang sulit, Ia akan melepaskan kita. Janganlah kita menyerah dalam kekecewaan kita, tetapi dalam setiap kesukaran patutlah kita mencari pertolongannya yang mempunyai sumber-sumber tak terbatas atas perintahnya. Sering kita dikelilingi keadaan-keadaan yang sukar, tetapi kemudian di dalam keyakinan yang penuh, kita harus bergantung pada Allah. Ia akan memelihara setiap jiwa yang berada dalam kebimbangan melalui pencobaan supaya tetap pada jalan Tuhan. Kristus telah menyuruh kita melalui seorang nabi, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar,
dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila kamu melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Yesaya 58 ayat 7-10. Ia berkata kepada kita, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Tetapi betapa sering hati kita kecewa dan iman kita tawar karena kita merasa bahwa begitu besar kekurangan kita. Dan betapa kecilnya daya yang ada dalam tangan kita. Seperti Andreas yang melihat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan kecil, kita berkata, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sering kita ragu-ragu, enggan memberikan segala sesuatu yang ada pada kita, takut menggunakan dan digunakan untuk orang lain. Tetapi Yesus telah menyuruh kita, kamu harus memberi mereka makan. Perintahnya adalah merupakan sebuah janji. Dan di balik janji itu terdapat kuasa yang serupa yang telah memberi makan orang banyak di tepi danau itu. Di dalam perbuatan Kristus menyediakan keperluan jasmani orang banyak yang lapar itu, terdapatlah suatu pelajaran rohani yang amat dalam bagi semua pekerjaannya. Kristus menerima dari Bapa, ia memberikan kepada murid-murid, murid-murid membagikan kepada orang banyak, dan orang banyak kepada orang lain. Maka segala orang yang dipersatukan di dalam Kristus akan menerima daripadanya roti hidup, makanan dari surga, dan membagikannya kepada orang lain. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Allah, Yesus mengambil ketul roti yang sedikit itu, dan walaupun pada saat itu ia mempunyai suatu keluarga kecil yang terdiri dari murid-murid, namun ia tidak mengundang mereka untuk memakannya, melainkan membagikan kepada mereka supaya diedarkan kepada orang banyak. Makanan itu bertambah-tambah di tangannya, dan tangan murid-murid yang diulurkan kepada Kristus sendiri sebagai roti hidup itu tidak pernah hampa. Lumbung yang kecil itu telah memenuhi harapan semua orang banyak itu. Setelah keperluan orang banyak dicukupkan, sisa-sisanya dikumpulkan dan Kristus dengan murid-muridnya makan bersama makanan yang berharga yang telah disediakan dari surga. Murid-murid menjadi saluran komunikasi antara Kristus dan orang banyak. Hal ini haruslah menjadi suatu perkara yang menguatkan hati murid-muridnya dewasa ini. Kristus ialah pusat yang besar, sumber segala kekuatan. Murid-muridnya menerima keperluan daripadanya. Manusia yang paling pintar dan yang paling rohani sekalipun dapat memberi hanyalah sebagaimana yang mereka terima. Dari diri mereka sendiri, mereka tidak dapat menyediakan apapun untuk memenuhi keperluan jiwa. Kita dapat memberikan hanya apa yang kita terima dari Kristus, dan kita dapat menerima hanya jika kita membagikan kepada orang lain. Jika kita terus memberi, makin banyak lagi yang akan kita terima. Jika kita terus memberi, makin banyak lagi yang akan kita terima. Dan makin banyak kita beri, makin banyak pula yang kita akan terima. Oleh karena itu, kita dapat terus percaya, menaruh, harap, menerima, dan membagikan. Pekerjaan mendirikan kerajaan Kristus berjalan terus. Walaupun tampaknya bergerak dengan perlahan dan tampaknya kemustahilan menentang kemajuan itu. Pekerjaan itu dari Allah, dan ia akan menyediakan daya upaya serta mengirimkan pembantu-pembantu, murid-murid yang tekun dan setia, yang tangan-tangannya dipenuhi dengan makanan bagi orang banyak yang kelaparan itu. Allah tidak pernah melupakan mereka yang bekerja dengan kasih membagikan firman yang hidup kepada jiwa yang akan binasa, yang mengulurkan tangan mereka meminta makanan bagi jiwa-jiwa yang lain yang sedang lapar. Di dalam pekerjaan kita bagi Allah terbentanglah mara bahaya yang terlalu besar buat talenta dan kesanggupan kita untuk dapat melakukannya. Demikianlah kita kehilangan pandangan akan seorang pekerja yang amat berkuasa. Sangat sering pekerja-pekerja Kristus gagal menyadari tanggung jawabnya pribadi. Ia berada dalam bahaya memindahkan tanggung jawabnya pada organisasi. Gantinya bergantung pada Tuhan yang menjadi sumber segala kekuatan. Adalah suatu kesalahan besar untuk berharap pada kepentingan manusia atau angka-angka di dalam pekerjaan Allah. Pekerjaan yang sukses bagi Kristus tidaklah banyak bergantung kepada jumlah atau talenta, melainkan kepada kesucian maksud, pada kesederhanaan dalam iman yang sungguh-sungguh. Tugas pribadi haruslah ditunaikan, tanggung jawab pribadi harus dipikul, usaha pribadi harus diadakan bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus.
gantinya memindahkan tanggung jawabmu kepada seseorang yang pada anggapanmu lebih banyak dikaruniai kemampuan daripada engkau. Bekerjalah sesuai dengan kesanggupanmu. Bila engkau mendapat pertanyaan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Janganlah jawabmu seperti seorang yang tidak mempunyai iman. Apabila murid-murid mendengar perintah juru selamat, kamu harus memberi mereka makan. Segala macam kesulitan timbul di dalam pikiran mereka. Pertanyaan mereka adalah, apakah kami harus pergi jauh ke kampung-kampung untuk membeli makanan? Begitu pula dewasa ini. Bila orang banyak merindukan roti hidup, anak-anak Allah bertanya, apakah kita akan memanggil seorang dari tempat yang jauh supaya datang dan memberi makan mereka? Tetapi apa kata Yesus? Suruhlah orang-orang itu duduk dan diberinya mereka itu makan di sana. Maka bila engkau dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang berkekurangan, ketahuilah bahwa Kristus ada di sana. Berhubunganlah dengan Dia. Bawalah ketul rotimu kepada Yesus. Sarana yang ada pada kita mungkin tidak cukup untuk pekerjaan itu. Tetapi jikalau kita maju dalam iman, percaya di dalam kuasa Allah yang memenuhi segala sesuatu, maka sumber yang limpah akan dibukakan di hadapan kita. Jikalau pekerjaan itu adalah dari Allah, Ia sendiri yang akan menyediakan alat untuk menyelesaikannya. Ia akan memberi pahala bagi orang yang jujur dan tekun kepadanya. Apa yang sedikit jika digunakan dengan bijaksana dan dengan sehemat-hematnya di dalam pekerjaan Tuhan yang di surga akan bertambah pada saat kita memberi. Di dalam tangan Kristus persediaan makanan yang sedikit tidak akan berkurang hingga orang banyak itu dipuaskan. Jikalau kita datang kepada sumber segala kekuatan dengan tangan iman kita terulur untuk menerima, kita akan dibantu dalam pekerjaan kita walaupun di dalam masa yang sulit sekalipun, dan akan diberi kesanggupan untuk memberi roti hidup itu kepada orang lain. Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Lukas 6 ayat 38, 2 Korintus 9 ayat 6-11.